Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Kita lanjutkan program satu hari satu ayat. Ini masuk ke ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah, jadi yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Setelah di ayat ke-6, yaitu kita memohon kepada Allah Ta'ala hidayah untuk berjalan di jalan yang lurus, jalan yang menuju Allah, jalan yang menuju surganya Allah Ta'ala, dan juga jalan dengan jalan untuk menapai jalan itu kita harus mengikuti agama Islam dan meninggalkan semua ajaran agama selain agama Islam. Ini konsekuensi dari ihdinas siratal mustaqim, dan kita meminta hidayah kepada Allah untuk menapakinya. Hidayah itu ada dua. Hidayah berupa petunjuk yang bayan, ya. Ada hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah yang mana kita mengikuti petunjuk itu. Semua orang bisa mendapatkan hidayah bayan, tapi tidak semua mendapatkan hidayah taufik, yaitu mengikuti kebenaran itu. Banyak orang mendengar adzan, tapi tidak semua orang mendatangi adzan itu. Banyak orang mendengar adzan, orang kafir, tapi tidak semua orang kafir masuk Islam gara-gara adzan itu. Tapi ada orang yang asalnya kafir, hanya dengar adzan itu dia masuk Islam, maka dia mendapatkan hidayah dua, hidayah bayan dan hidayah taufik. Kita lanjutkan ke berikutnya. Sirat, jalan yang mana? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala nikmat dari kalangan para nabi, ya, para siddiqin wasyuhada, ya, orang-orang yang membenarkan, orang yang jujur, orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Amal soleh ini bukan hanya artinya amal yang baik, karena orang yang baik itu belum tentu soleh, tapi orang soleh itu pasti baik, yaitu karena contohnya kayak Abu Thalib itu baik tapi tidak soleh, maka dia tidak bisa masuk surga, ya. Yaitu ghairil, yaitu selain jalan al-maghdub alaihim, yaitu orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala, ya. Siapa itu? Orang yang mengetahui kebenaran, ya, tapi meninggalkan kebenaran itu, seperti Yahudi dan semisalnya. Wa ghairi siratal ad-dhalin, dan juga selain jalan yang orang yang dolin, orang yang sesat, yaitu alladzi, orang yang meninggalkan al-haq, meninggalkan kebenaran itu di atas kejahilan dan kesesatan. Nah, di atas ala jahal wadulal, ya, di atas kesesatan dan di atas kebodohan dan kesesatan. Dia meninggalkan kebenaran itu karena dia bodoh dan tersesat, seperti orang Nasoro, orang Nasrani dan semisalnya, orang Kristen dan semisalnya. Dan dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassolihin.
Nah, maksudnya apa di sini? Jalan yang lurus itu kita harus satu jalan dengan para nabi. Kita harus jalan dengan satu jalan dengan orang-orang soleh. Ya. Dan soleh di sini kalau di syarat kita adalah mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti orang Yahudi dan semisalnya, yang mana dia meninggalkan kebenaran, ya, mereka mengetahui kebenaran tapi meninggalkannya. Dan golongan orang Nasrani yang meninggalkan kebenaran karena mereka di atas kebodohan dan kesesatan. Ya. Satunya tahu ini benar, tapi orang Yahudi di Madinah dulu ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka mengakui kebenarannya, mengakui segala apa yang Rasulullah sampaikan. Mulai dari ceritanya itu mereka mengakui. Itu orang Yahudi. Ya. Tapi mereka menolaknya. Ya. Pun orang Nasrani. Itu. Mereka juga meninggalkan kebenaran, tapi karena apa? Kebodohan mereka. Ya. Harusnya agamanya itu disampaikan kepada satu kaum tertentu, disampaikan kepada semua kaum, dan juga mereka merubah ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ajaran tauhid menjadi ajaran syirik, yaitu menyatakan Allah punya anak. Setiap ajaran selain agama Islam itu, kesyirikan itu mesti Tuhan itu punya anak. Yahudi itu ada, Nasrani juga, dan agama-agama yang lainnya. Demikian disampaikan di ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah ini, yang mana dari penutup di sini surah Al-Fatihah, ya. Ini adalah surah yang 7 ayat yang kita baca berulang-ulang setiap hari dalam sholat kita, maka kita pahami mulai dari terjemahan dari tafsir dari Bismillah sampai ini. Lalu insya Allah akan kita rasakan kenikmatan kita dalam sholat, dan insya Allah menambah kekhusyuan dalam sholat. Ya tuh. Dan di surah Al-Fatihah ini komplit menggambarkan tauhid.